Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Ayulandari dengan NIM 2023-11314 dari Praktikum Programmable Logic Controller kelas D kelompok D7. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek mandiri modul 3 saya, yang mana pada proyek mandiri saya ini saya membahas sistem pembelian daging. Di sini ada sistem pembelian daging ayam dan juga daging sapi. Nah, yang mana di sini saya menggunakan kontak on dan off dan juga indikator sebagai kondisi sistem ketika sistem itu menyala dan juga dimatikan. Kemudian masuk ke bagian penimbangan ayam. Nah, di bagian sini ada kontak yang dinamai dengan daging ayam. Berarti nanti untuk penimbangannya itu terdapat dua, yaitu daging ayam dan daging sapi, tergantung pilihan yang memang kita akan pilih. Nah, kemudian di sini saya menggunakan instruksi add, yang mana dia itu akan menambahkan jumlah dari inputan yang dimasukkan di W0 atau Eigen word dan W1 dengan Eigen word, yang mana nanti hasilnya akan dimasukkan ke dalam result word, yaitu W2. Jadi, ketika saya membeli daging sebanyak 2 kilo, kemudian saya ingin menambahkannya sebanyak 3 kilo, maka yang akan muncul di W2 ini yaitu sebanyak 5 kilo. Kemudian di sini untuk menghitung harganya, W2-nya tadi 5 kilo atau daging yang kita inginkan. Kemudian W3-nya ini harga per kilonya. Contoh, kita masukkan 21.000 per kilo. Berarti 21.000 ini dikali dengan 5 kilo. Yang mana hasilnya ini akan dimunculkan di W4 sebagai harga daging secara keseluruhan atau yang kita beli. Untuk sistem penimbangan daging sapi juga sama, yang mana dia itu inputan pertamanya itu di W5, kemudian inputan keduanya di W6, yang mana hasilnya akan dimunculkan di W7 dengan satuan kilogram ya di sini. Kemudian daging sapi yang kita inginkan dan dikalikan juga nih 1 kilonya itu harganya berapa? Contoh 23. Berarti total daging yang ingin kita beli dikalikan dengan 23.000 karena 1 kilo itu 23.000. Hasil harganya itu akan dimunculkan di W3. Setelah kita mengetahui harga daging sapi dan harga daging ayam yang kita beli, di sini kita masuk ke sistem pembayaran. Yang mana di sini kita masuk ke dalam kasir. Di sini saya menggunakan kontak kasir yang judul kasir. Kemudian di sini saya menggunakan add lagi, yang mana harga dari daging ayam yang sudah didapatkan tadi ditambah dengan harga daging sapi. Nah, kemudian total harganya itu akan ditaruh di W0. Nah, setelah itu, setelah dia tuh dijumlah harga yang sudah kita dapatkan pada daging sapi dan daging ayam, kita akan melakukan pembayaran. Yang mana untuk W1 ini adalah uang yang kita berikan. Dan W0 ini adalah total harga yang akan kita bayarkan. Jadi, jika total harganya ini contohnya 150.000. Nah, untuk W1-nya ini kita masukkan 200.000. Berarti kembalian dari uangnya itu akan dimasukkan ke W12, yaitu 200 dikurangi 150. Berarti 50.000 untuk kembalian uangnya. Nah, setelah itu kita di sini juga menggunakan perbandingan harga. Jadi di sini untuk membandingkan harga mana nih yang lebih mahal antara daging ayam atau daging sapi. Untuk di sini kita menggunakan instruksi compare, yang mana di sini kita memasukkan alamat dari harga daging ayam yang sudah kita gunakan pada instruksi add sebelumnya pada daging ayam. Kemudian ada harga daging sapi pada add yang ada di daging sapi tadi, harga daging sapi ke total keseluruhan. Kemudian setelah kita bandingkan, di sini ada 3 output lampu, yang mana ada lampu greater than, lampu equals, dan lampu less than. Nah, untuk lampu greater than ini, itu menyatakan bahwa harga daging ayam ini lebih mahal dibanding dari harga sapi.
Sedangkan untuk lampu equals itu berarti harga daging ayam itu sama dengan harga daging sapi. Sedangkan untuk si lampu less than itu harga daging ayam lebih murah dari harga daging sapi. Jadi nanti untuk harganya itu akan disesuaikan. Ketika kita membandingkan harga, maka output lampunya ini akan menyala sesuai dengan keadaannya. Pertama-tama di sini kita akan memberi logika 1 pada kontak on, yang mana dia itu untuk menyalakan si sistemnya. Kemudian di sini terdapat indikator sistem on yang menyatakan bahwa si sistem ini sedang aktif. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penimbangan ayam terlebih dahulu. Berarti kita akan memberikan logika 1 pada kontak daging ayam. Nah, kemudian di sini kita akan membeli ayamnya, contoh di 2 kilo. Berarti kita beli value-nya 2. Maka dia akan masuk nih, 2. Kemudian kita akan membeli lagi nih, 4 kilo. Maka total daging ayam yang kita beli itu ada 6 kilo. Setelah itu, harga 6 kilo ini kita cari tahu harga per kilonya. Contoh, harga per kilo ayam itu di 23.000. Nah, kemudian 6 ini dikali dengan 23. Kenapa saya memasukkan 23? Ini tuh untuk dia tuh satuannya sudah ribuan untuk yang bagian harga per kilonya. Sehingga didapatkan harga dagingnya ini 138.000. Nah, setelah itu untuk daging sapinya juga sama. Selanjutnya, untuk daging sapi juga sama. Nah, kita contoh membeli daging sapi 5 kilo. Kemudian kita membeli 1 kilo lagi. Maka total yang kita beli ada 6 kilo. Nah, 6 kilo ini kita kalikan dengan harga per kilonya. Harga per kilonya contoh 25.000. Kita masukkan inputan 25. Sehingga harga yang nanti akan kita bayarkan itu untuk daging sapinya sendiri ada 150.000. Setelah itu, kita akan masuk ke sistem pembayaran, yaitu masuk ke kasir. Maka bagian kasir akan kita berikan logika 1. Kemudian di sini kita menggunakan add. Nah, ini untuk harga daging ayam tadi yang sudah kita beli, yaitu sebanyak 6 kilo. Terus ada harga daging sapi sebanyak 6 kilo juga, tapi dia memiliki harga yang berbeda. Nah, kemudian harga daging ayam dan harga daging sapi ini ditotalkan sehingga didapatkan 288.000 uang yang akan harus kita bayarkan. Kemudian setelah kita mendapatkan harganya, total harga atau uang yang nanti harus kita bayarkan, maka kita harus memasukkan nilai pembayarannya atau uang untuk membayar si nominal tersebut. Contoh kita masukkan 300.000. Maka uang yang kita berikan ke kasir sebesar 300.000 dikurangi dengan 288.000 sehingga kita mendapatkan kembalian sebesar 12.000. Itu. Kemudian kita masuk ke perbandingan harga. Nah, di sini kita akan memberikan logika 1 pada compare. Nah, si W4 ini berisi harga daging ayam. Untuk W9 itu berisi harga daging sapi, yang mana harga daging ayam itu 138.000 dan daging sapi 150.000. Setelah kita bandingkan, indikator lampu yang menyala yaitu bagian less than. Kenapa less than? Karena tadi kondisi less than itu menunjukkan bahwa harga daging sapi lebih mahal dibanding daging ayam dan dapat dinyatakan dari nominal yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita hitung tadi. Ya di sini bahwa daging ayam ini lebih kecil daripada daging sapi, maka lampu yang menyala pada bagian less than. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai HMI dari sistem tersebut. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai HMI dari sistem penimbangan daging, yaitu di sini kita akan menekan atau memberikan logika 1 pada sistem on untuk mengaktifkan si sistem. Nah, yang mana
Setelah kita menekan si sistem on, maka indikator on atau lampu ini akan menyala. Kemudian kita akan melakukan penimbangan daging. Maka kita akan menekan push button pada daging ayam, atau kita memilih pada daging ayam. Setelah itu kita masukkan nih dagingnya akan kita beli atau yang ingin kita beli. Contoh, kita akan membeli sebanyak 3 kilo. Kemudian kita membeli lagi nih sebanyak 2 kilo. Maka total daging ayam yang kita beli itu sebanyak 5 kilo. Kemudian di sini kita memasukkan harga per kilonya. Di sini 1 kilo daging ayam itu kita taruh 22.000. Nah, kita hanya menginputkan 22 saja. Nah, kemudian muncullah hasil dari harga daging ayam untuk 5 kilo. Jadi, ketika kita membeli daging ayam 5 kilo, maka kita perlu membayar harganya sebesar 110.000. Nah, setelah itu kita memilih daging sapi. Kita akan melakukan penimbangan pada daging sapi. Nah, kita masukkan, umpama 5 kilo, kita akan membeli daging sapi. Kemudian, kita membeli 6 kilo lagi daging sapinya. Maka, daging sapi yang kita beli yaitu 11 kilo totalnya. Nah, untuk harga per kilonya itu, daging sapi sebesar 30.000. Nih, 30, maka kita inputkan di 30. Maka, harga daging sapi yang akan kita bayarkan untuk 11 kilo yaitu sebesar 330.000. Kemudian di sini menunjukkan harga daging ayam yang tadi 110 dan juga harga daging sapi 330.000. Kemudian kita akan masuk ke sistem pembayaran. Nah, kita akan masuk ke sistem pembayaran di sini. Kita memberikan logika 1 pada kasir sehingga didapatkan total harganya. Total harga dari si yang akan nanti kita bayarkan. Di sini harga daging itu 110.000 ditambah dengan harga daging sapi yang kita beli tadi 330, sehingga total harga yang harus kita bayar itu sebesar 440.000. Nah, kita membayar uangnya itu sebanyak 500.000 nih. Sehingga 500 dikurangi 440, maka kita akan mendapatkan kembalian sebanyak 60.000. Jadi ini tuh sisa dari kembalian pembayaran kita. Kemudian kita akan melakukan perbandingan harga nih. Perbandingan harga. Mana harga yang paling mahal antara daging sapi atau daging ayam, atau mungkin dia setara nih harganya. Maka kita hanya menekan si button compare. Nah, di sini indikator yang menyala itu harga daging ayam lebih kecil daripada harga sapi. Harga daging sapi dapat dilihat dari ini nih, harga yang sudah ditotal. Harga daging sapi 330.000, sedangkan harga daging ayam itu 110.000. Maka di sini dinyatakan bahwa harga daging ayam lebih kecil atau lebih murah daripada daging sapi. Oke, mungkin cukup sekian mengenai penjelasan proyek mandiri saya pada modul 3 kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian proyek mandiri saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.